Ada beberapa strategi kalau di Maslow itu, yes, ini bisa dijadikan patokan milestone-nya. Jadi untuk mengaktualkan diri, yang pertama cobalah untuk jadi orang baik. Ini kalimatnya ini kelihatan sederhana sekali, tapi dijalankannya panjang. Gimana Pak jadi orang baik itu? Kalian sudah tahu sebenarnya. Hidup itu selalu pilihan antara dua. Mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan kamu tahu sebenarnya mana yang dari yang baik dan tidak baik itu. Atau mana yang sangat baik, mana yang baik saja. Itu kamu juga sudah tahu. Jadi pokoknya jalankan saja yang baik yang mana. Pagi-pagi mau kuliah, hujan-hujan gini enaknya tidur. Tidur apa kuliah ya? Itu kalau kamu mikirnya sedang sehat. Kalau ayo enaknya tidur sama kuliah, itu kan pilihan yang baik itu kan tetapnya harusnya kuliah. Dan kamu sudah tahu itu. Tidak perlu nyari referensi, nyari dalil. Kamu sudah tahu. Tidak usah, kan kita kadang-kadang apa-apa dicari dalilnya. Tidak, sangat banyak hal baik yang dengan akalmu saja kamu sudah tahu bahwa itu baik. Cari dalilnya pasti ada, tapi nunggu nyari dalil kan kesuwen. Kapan kamu jalankan kebaikannya, sudah jalani saja. Jadi berusahalah untuk jadi orang baik. Lakukan yang kamu pandang berharga. Jadi yang kamu pandang berharga itu maksudnya apa? Nanti ada pilihan-pilihan dalam hidupmu, carilah yang ranking 1. Ranking 1 itu yang paling berharga, paling bernilai dalam hidupmu. Mungkin hari ini kamu sibuk urusan, Pak, saya harus kerja dulu, belajar dulu, pacaran dulu, nikah dulu, apa dulu. Itu kan kamu kan punya tata nilai dalam hidupmu. Pilihlah yang menurutmu ranking 1. Mana yang kamu nomor satukan sekarang. Itu biasanya yang paling berharga dalam hidupmu. Terus ambil resiko dan tanggung jawab. Hidup itu memang ketika kamu memutuskan, di balik keputusan itu ada resiko dan tanggung jawab. Kalian harus mau itu. Kalau kalian tidak mau resiko dan tanggung jawabnya, biasanya kalian enggan memutuskan atau tidak jadi memutuskan. Terus utamakan kepuasan yang batini. Jadi diutamakan itu bukan berarti yang tidak batin ditinggal, tapi kepuasan yang sifatnya batiniah lebih penting daripada kepuasan-kepuasan yang artifisial sementara. Lupa tadi kan ada yang fisik ya. Kepuasan fisik itu kan puasnya dirasa di batin. Makannya fisik, tapi leganya karena sudah kenyang kan batiniah. Maka jangan fokus di makan enaknya. Kalau dimakan enaknya tidak ada habisnya. Tapi fokuslah bahwa kamu sudah puas apa belum, sudah kenyang apa belum, habis minum sudah lega apa belum. Kalau sudah ya sudah. Di kepuasan batinnya. Itu yang membuatmu tidak dikejar-kejar terus kebutuhan-kebutuhan kecil. Carilah kebenaran itu pasti. Berikan cinta tanpa syarat. Ini yang indah diteorikan, susah dijalankan. Ya. Jadi ya, karena cinta itu sebenarnya belum bisa disebut cinta kalau masih ada syaratnya. Jadi kalimat itu sebenarnya agak ambigu. Ya berikanlah cinta saja sudah cukup, karena kalau masih ada syaratnya belum bisa disebut cinta. Ya. Oke, tidak usah saya lanjutkan, nanti banyak yang sedih. Terus selanjutnya adillah. Kalau ini ya, adil itu penuhi semua kebutuhan tadi sesuai porsi dan proporsinya. Jangan kekurangan dan jangan berlebihan. Harus pas. Adil pada dirimu, adil pada orang lain. Ini di antara strategi-strategi aktualisasi diri. Terus penghalangnya ada beberapa. Yang pertama, biasanya orang tidak sukses mewujudkan potensinya karena yang pertama kurang wawasan, kurang pendidikan, kurang ilmu.
Jadinya harusnya dapatnya 100, mungkin cuma dapat 20, 30, 40. Kenapa? Ilmunya tidak ngerti. Jadi ini penghalang. Makanya saya selalu mendorong belajar terus, belajar terus, belajar terus. Tambah wawasanmu terus. Semakin luas wawasanmu, semakin akan tergali banyak potensi dirimu yang luar biasa. Kemudian kadang-kadang juga salah asuh. Kadang-kadang mungkin tipe pengasuhan tertentu menyebabkan seseorang jadi penakut, seseorang jadi pengecut, seseorang tidak berani ngambil resiko, macam-macam. Jadi saat dewasa dia tidak bisa mengaktualkan dirinya. Mungkin dia sangat tergantung akhirnya dengan orang lain. Overproteksi atau overpermisif. Overproteksi itu apa-apa dikendalikan, diatur. Overpermisif itu apa-apa dibolehkan, dilepaskan. Ini pengasuhan yang salah. Terus Maslow juga punya, belajarlah dari Yonah kompleks. Yonah itu kalau bahasa Islam itu Yunus. Peristiwanya Nabi Yunus. Ada kasus apa dengan Nabi Yunus? Nabi Yunus itu fear of our greatness, evasion of one destiny, running away from one's own best talent. Nabi Yunus itu, ya beliau Nabi, jadi punya potensi yang luar biasa, punya daya yang luar biasa, anugerahnya Allah yang luar biasa. Cuma kan ceritanya Nabi Yunus itu dakwah ke masyarakatnya tidak ada yang menyambut. Dakwahnya Nabi Yunus itu di daerah Mosul, sekitar Irak sana. Konon kabarnya sudah dakwah bertahun-tahun, jamaahnya cuma 2. Masih mending ngaji filsafat ini. Bolak-balik diancam oleh Nabi Yunus, kalau kamu masih durhaka terus, Allah akan menurunkan siksanya. Nah, ceritanya sudah putus asa Nabi Yunus, terus merasa ini pasti siksanya Allah akan datang sebentar lagi. Sebelum siksaannya datang aku tak pergi saja. Nah, itu komplek itu semacam kekurangan, penyakit jiwa. Istilahnya dipakai dalam zona komplek itu orang yang lari dari tanggung jawab. Versinya Maslow menjelaskannya. Kemudian padahal dia punya great talents, dia punya kemampuan yang luar biasa, bakat yang luar biasa, tapi bakat ini tidak digunakan. Lari dari takdirnya dalam tanda petik. Banyak orang kayak gini. Kalian itu potensinya luar biasa, jangan lari. Kayak Nabi Yunus itu kan terus diingatkan oleh Allah, akhirnya harus bertobat di dalam perutnya ikan Nun. Ada yang bilang 40 hari, ada yang bilang 7 hari, ada yang bilang 3 hari, ada yang bilang ditelan waktu duha, dikeluarkan waktu sore. Pendapatnya macam-macam tentang Nabi Yunus. Tapi yang jelas di situ dia menyesal, baru sadar bahwa dia melakukan tindakan yang salah. Sehingga nanti beliau punya kalimat favorit yang luar biasa itu kan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Jadi itu ketika dia berada dalam kegelapan. Yang ini diambil oleh Maslow untuk gambarannya semacam itu. Kita itu sebenarnya punya potensi yang luar biasa. Jangan lari dari tanggung jawab. Anugerah itu bareng sama tanggung jawab. Kita harus berani, berusaha, disiplin, dan mengontrol diri untuk mencapainya. Oke. Ini saya singgung sedikit, bagi yang tertarik bisa diteliti. Puncaknya self-actualizer itu ada namanya peak experience. Ranahnya adalah ranah spiritual. Peak experience ini atau pengalaman puncak ini sama kalau di agama kalian menyebutnya kasyaf, ekstase. Jadi
pengalaman rasa yang luar biasa, nikmat luar biasa, keterpesonaan yang luar biasa yang sifatnya religius mistik. Jadi yang saking luar biasanya merasa dirinya ini sudah tidak penting lagi, tergantikan oleh rasa nikmat, rasa keterpesonaan yang luar biasa. Jadi itu namanya peak experience, pengalaman puncak. Sifatnya ineffable, tidak terkatakan, noetik. Jadi noetik itu dari bahasa Yunani artinya intuitif, tidak pakai akal, tidak pakai panca indera, pokoknya rasanya luar biasa. Dan transien itu ya ndak terus-terusan begitu. Kalau sudah jangka waktu tertentu, mungkin 10 menit, mungkin setengah jam, ya sudah kembali ke asal. Jangan dibayangkan orang ekstasi itu terus ekstase, terus ma'rifah, terus ya ndak. Sifatnya transien. Transien itu rasa bersatu dengan sesuatu yang luar biasa itu sementara. Ya nanti kembali lagi pasti dalam kesadarannya. Dan pasif itu dia menerima saja pesona yang luar biasa itu. Nah, ini kalau dalam tasawuf ya saya bilang tadi kayak kasyaf, musyahadah. Bahasanya Maslow, peak experience. Itu jenjang tertinggi dari self actualization. Boleh yang suka dengan kajian tasawuf, dengan kajian agama, boleh dijelajahi penjelasannya Maslow tentang peak experience. Jadi tidak cuma dalam tradisi sufi, ternyata dalam tradisi psikologi barat juga ada pandangan tentang pengalaman puncak. Kapan-kapan ya, ternyata sejak kemarin filosof-filosof ini punya pandangan yang luar biasa tentang agama-agama. Besok nanti kapan-kapan kita ada sesi psikologi agama. Oke. Nah, pada akhirnya kewajiban kita adalah aktualisasi diri, menjadi diri yang sepenuhnya sekarang. I can feel guilty about the past, apprehensive about the future, but only in the present can I act. Mungkin aku merasa bersalah terhadap masa lalu, berharap pada masa depan, tapi yang jelas aku harus melakukan sesuatu sekarang. The ability to be in the present moment is a major component of mental wellness. Kemampuan untuk hidup sekarang, saat ini dan di sini adalah unsur paling utama kesehatan mentalmu. Jangan hidup di masa lalu dan jangan hidup di masa depan. Berharap akan masa depan tidak masalah, kecewa terhadap masa lalu tidak masalah, tapi hiduplah di masa kini. Dari situ nanti titik awal kamu bisa jadi dirimu sepenuhnya. Kalau kamu masih terkungkung oleh masa lalu atau masih belum bangun oleh mimpimu akan masa depan, kamu belum bisa jadi dirimu sepenuhnya. Jadilah dirimu sepenuhnya sekarang. If you plan on being anything less than what you are capable of being, you will probably be unhappy all the days of your life. Kalau kamu merencanakan menjadi sesuatu yang kurang dari kemampuanmu yang sesungguhnya, engkau mungkin akan tidak bahagia sepanjang hidupmu. Kalau kamu bisa jadi orang besar, jangan bercita-cita jadi orang kecil. Dalam tanda petik ya. Kalau kamu sebenarnya mampu untuk lulus cum laude, kejarlah sampai cum laude. Kalau tidak, kamu akan kecewa sepanjang hidupmu. Kalau passionmu adalah seni, masuklah ke ranah seni, karena kalau tidak, kamu akan gelisah terus sepanjang hidupmu. Kalau passionmu adalah dagang, masuklah ke ranah bisnis, karena kalau tidak, kamu akan tidak bahagia sepanjang hidupmu.
Don't worry when you are not recognized, but strive to be worthy of recognition. Nggak usah takut tidak diakui orang lain, tapi berusahalah untuk kamu jadi orang yang layak untuk diakui. Ini kalimatnya bisa kamu pahami langsung meskipun harus dipikir sebentar. Jangan takut tidak diakui orang, tapi bentuklah dirimu jadi orang yang layak diakui. Berarti apa? Kamu tidak usah butuh pengakuan. Jadikan dirimu sesuatu. Bahkan be independent of the good opinion of other people. Tidak usah kamu terlalu mempertimbangkan. Independen itu kan bebas dari pandangan orang lain, termasuk pandangan baiknya orang lain. Karena kadang-kadang kalau targetmu adalah pandangan baiknya orang lain, kamu memutuskan itu sesuai keinginan mereka dan bukan keinginanmu. Jadi, wah, katanya temanku kalau pakai baju ini kelihatan ganteng ya, meskipun agak gatel-gatel gimana gitu. Misalnya, akhirnya kamu pakai terus sambil merasa gatel. Kenapa? Demi pandangan baiknya orang lain. Jadi justru kadang-kadang yang menjatuhkan kita itu bukan pandangan jeleknya orang. Kalau pandangan jeleknya orang kan menyikapinya gampang, tapi pandangan baiknya orang. Wah, kamu ini mahasiswa yang soleh. Begitu disebut gitu, wah kita terus gayanya koyok soleh tenanan. Padahal passionmu enggak gitu kan, kamu tersiksa sekali. Kemana-mana harus bergaya jadi orang soleh. Nah, itu yang sering menghambat aktualisasi diri. Terus, ya, pilihanmu hanya dua. You can choose go back toward safety or forward toward growth. Jadi kamu bisa milih untuk mundur ke belakang atau maju ke depan. Tumbuh, semakin berkembang, semakin sempurna, semakin sempurna. Kalau tidak, ya kamu akan setback kembali ke belakang. Tidak jadi dirimu seutuhnya. Itu yang harus kita hati-hati. Terus ini sama saja penjelasannya. Aktualisasi diri itu akan membuat orang memahami diri, punya simpati terhadap orang lain, punya rasa pada manusia yang lain. Mereka akan merasa akrab, merasa terhubung dengan semua orang. Jadi jangan takut, Pak, kalau saya aktualisasi diri nanti jadi egois, pinter dewe besar. Enggak. Otomatis ketika kamu teraktualkan potensimu, kamu akan bisa nyambung dengan banyak orang yang lain. Kamu akan bisa empati seperti tadi. Kamu bisa bersimpati pada orang lain. Itulah teori hierarki kebutuhannya Maslow. Saya bawa kalimat bagus dari Maslow. If the only tool you have is a hammer, you tend to see every problem as a nail. Kalau satu-satunya alat yang kamu miliki hanya palu, maka engkau akan cenderung melihat setiap masalah sebagai paku. Itu yang saya sebut wawasan jangan sempit. Kalau wawasanmu sempit, kamu hanya melihat masalah dengan wawasanmu itu, dengan senjatamu itu. Saya sering bilang ilmu itu kan kayak senjata. Maka harus banyak dan macam-macam. Kalau senjatamu hanya satu, nanti ya kamu olah apapun dengan senjatamu itu. Karena kamu punyanya palu, kemana-mana ya alatnya palu. Mau makan pakai palu, mau mandi pakai palu, mau... Semuanya kamu anggap paku yang harus dipukul. Kenapa? Karena alat yang kamu punya hanya alat pukul. Solusinya apa? Tambah ilmu, tambah wawasan. Biar tidak hanya palu yang kamu miliki. Hidup ini senjata butuh macam-macam. Kalau pas mandi kamu butuh cedok, kalau pas makan kamu butuh sendok. Kalau untuk motong pohon kamu butuh kapak. Kalau kamu motong pohon pakai cedok, ya tunggulah sampai kiamat ndak roboh-roboh. Gitu loh. Jadi ini sindiran dari Maslow ya.
kenapa kok banyak orang kemana-mana mukul, kemana-mana mukul. Dia punyanya cuma palu, tidak punya yang lain. Kan kamu sering, "Mbok jangan maki-maki." Loh, dia bisanya cuma maki, yang lain tidak bisa. Dia bisanya cuma itu. Mau kamu nyuruhnya sampai capek juga tidak bisa. Dia punyanya cuma palu. Jadi kemana-mana ya cuma malu. Oke, jadi itu nasihat dari Maslow. Ada kalimat lagi yang mungkin sering kita kutip di ngaji filsafat ini. Maslow juga ngomong hal yang sama. All of life is education, and everybody is a teacher, and everybody is forever a pupil. Seluruh hayat kita adalah pendidikan, setiap orang adalah guru, dan setiap orang sekaligus juga adalah murid. Jangan ada momen hidup kita yang tidak belajar, tidak pendidikan. Jangan ada di antara kita yang tidak mau jadi guru atau tidak mau jadi murid. Kita harus siap jadi guru dan juga siap jadi murid. Dua-duanya berkaitan. Guru yang tidak mau jadi murid itu ilmunya mandek. Murid yang tidak mau jadi guru ilmunya tidak manfaat, tidak ada gunanya. Jadi dua-duanya nyambung. Kamu putar terus. Kamu harus selalu anytime murid dan anytime guru. Dan jadikan setiap detik hidup kita adalah pendidikan.